Jen, kok merenung? Kelihatan kurang ngopi nih. Iya, aku baru ingat. Ternyata ada ujian lesson tentang materi JTL. Kok sama? Depan aku juga presentasi tentang materi tersebut. Emang kamu sudah menyiapkan materi presentasimu? Kamu kok kayak gak tahu kebiasaanku dari dosen. Jen. Kalau begitu, ayo kita ngopi sambil cari materi tentang JTL. Nah, kalau gitu, ayo kita tanyakan ke kamu itu aja. Ya, sebagai dasaran materi tentang Kelihatannya sibuk terus Kang Wahid. Oh, Zed. Enggak kok. Ya, kelihatan itu aja. kalau begitu, tolong dong jelaskan materi tentang CTL. Aku sama Zan kebagian materi tersebut di kampus. Ya Kang, Ini aku kebagian ujian lisan tentang materi CTL. kalau begitu saya coba jelaskan deh. Nanti kalau ada kurangnya atau kurang referensi kalian cari sendiri ya. Ya, masuk pada pembahasan pertama. Nah, ini mengenai sejarah ya. Kenapa kok saya berangkat dari sejarah JTA sendiri? Tentu saya berangkat dari sejarah agar bisa mengulas atau bisa melihat rekam jejak dari perkembangan JTL tersebut. Nah, atas bagaimana sejarah dari JTL tersebut? Nah, sejarah JTL sendiri ini bermula dari hasil penemuan atau hasil penelitian dari John Dewey tahun 1916 yang namanya JTL ini dikenal dengan learning by doing. Lantas para ahli juga mengembangkan JTL ini lebih lanjut. Misalnya saja pada tahun 1970-an ini JTL dikenal atau bisa disebut dengan experiential learning. Kemudian tahun 1970 sampai 1980 JTL ini dikenal dengan applied learning. Kemudian tahun 1900-an JTL ini dikenal dengan school to work. Baru tahun 2000 ke atas ya, ini JTL populer dengan namanya tersebut. Nah, kemudian hasil penelitian dari John Dewey ini menjelaskan bahwasannya proses belajar yang baik, apa yang dipelajari ini berhubungan dengan apa yang diketahui dengan disinkronisikan dengan kejadian atau peristiwa yang dialami oleh siswa-siswi tersebut. Nah, konstruktivisme ini menjadi landasan berpikir atau landasan filosofi dari contextual learning ini, yakni bahwasanya pengetahuan ini dibangun sedikit demi sedikit, yang mana hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Jadi sejarah mengenai JTL atau contextual learning and teaching seperti itu ya. Lanjut pada pengertian JTL sendiri ya. Nah, kata kontekstual sendiri ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu kontekstual. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kontekstual. Nah, kontekstual sendiri memiliki arti berhubungan dengan konteks atau dalam konteks. Konteks sendiri maknanya yakni keadaan, situasi, dan kejadian. Nah, pembelajaran kontekstual sebagai suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret melalui keterlibatan aktivitas siswa dalam mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. Dengan demikian, pembelajaran tidak sekedar dilihat dari sisi produk, akan tetapi yang lebih penting yakni dari sisi proses pembelajaran sendiri.
Nah, model pembelajaran sendiri adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Jadi sudah ada alur atau sudah ada ansur-ansur yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran di dalam kelas sendiri. Di model pembelajaran seperti itu. Lantas, pengertian contextual teaching and learning atau model pembelajaran kontekstual adalah suatu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang disampaikannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa untuk dapat membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, kemudian pada komponen-komponen dari CTA sendiri ya. Nah, model pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Tugas guru ini mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas atau siswa. Nah, ciri khas yang ditandai dari CTL ini adalah adanya 7 komponen. Yang pertama yakni ada konstruktivisme, yakni intinya adalah membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal. Jadi siswa ini dapat membangun pengetahuannya dari yang awal misalnya sedikit, ini bertambah-tambah menjadi lebih banyak lagi. Nah, pembelajaran juga harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi atau membangun, bukan hanya sekedar menerima pengetahuan. Jadi si guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tapi siswa itu juga bisa mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya sendiri, seperti itu. Kemudian adanya inquiry ya, komponen yang kedua, yakni adalah suatu proses perpindahan dari pengalaman menjadi pemahaman. Nah, pada komponen ini siswa dituntut untuk bisa belajar keterampilan berpikir kritis. Karena ketika memiliki sifat kritis atau kritis, ini dapat mengalami atau menggali lebih dalam apa yang disampaikan atau apa yang ditemukan dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, yakni ada questioning atau bertanya, yakni seorang guru lantasnya adalah mendorong, membimbing, dan juga menilai kemampuan berpikir siswa. Nah, bagi siswa sendiri, yakni merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry, di mana ketika siswa bertanya, ini tentu seorang guru bisa menilai bahwa siswa tersebut masih kurang dalam hal yang ditantangkan tersebut. Kemudian berlanjut pada yang nomor 4 komponennya, yakni adanya learning community atau masyarakat belajar ya, yakni sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar, yakni kerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri. Maksudnya bagaimana? Ya tentu ketika satu siswa dengan siswa lain ini berdiskusi atau musyawarah atau bekerja kelompok itu bisa mempercepat dalam pemahaman tersebut, pemahaman materi tersebut, daripada mereka belajar sendiri berjam seperti itu. Yang kelima adanya modeling, yakni proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja, dan belajar. Kemudian seorang guru mengerjakan apa yang telah diinginkan agar siswa mengerjakannya. Jadi seorang guru ini dapat membawa model bahasan yang dijelaskan, atau seorang siswa bisa diajak keluar untuk mengamati apa sih materi yang akan dibahas tersebut. Nah, modeling seperti itu ya. Kemudian yang keenam ini ada reflection ya. Ada reflection. Tentu kata reflection ini bisa kalian dengar adanya seperti cermin ya. Ya tentu. Yakni reflection adalah cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari. Kemudian
mencatat apa yang telah dipelajari, kemudian membuat jurnal, karya seni, dan diskusi kelompok. Ini seorang guru dapat melakukan refleksi seperti caranya seperti tadi, membuat jurnal, karya, atau membuat diskusi kelompok. Tentu refleksi ini berhubungan dengan muhasabah atau tentang mengoreksi diri sendiri, misalnya diri sendiri seorang guru, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara membawa alur kelas jadi lebih ramai, aktif, kemudian juga dari siswa bisa mengetahui karakter atau peran mahasiswa, kemudian ada urusan pembelajaran apa yang harus ditingkatkan. Jadi refleksi itu seperti itu, atau evaluasi ya bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah authentic assessment atau penilaian autentik, yakni mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. Kemudian bisa dilakukan dengan cara penilaian produk, kemudian tugas-tugas yang refleks dan kontekstual dengan apa yang materi yang dibahas pada hari itu ya. Jadi ada 7 komponen itu ya. Jadi dan paham kan kalian? Nah, insya Allah berkebahan tentang masuk pada materi atau pembahasan tentang sintak CTL atau langkah-langkah CTL. Yang pertama ini adalah melakukan kegiatan inquiry untuk semua topik, di mana guru ini menyajikan kejadian-kejadian yang menimbulkan konflik kognitif dan rasa ingin tahu siswa. Tahap kedua ini mengembangkan sifat ingin tahu, di mana guru memberikan pertanyaan berdasarkan kejadian yang disajikan. Tahap ketiga ini menciptakan masyarakat belajar. Ini seorang guru bisa membimbing siswa untuk belajar kelompok dan bekerja sama dengan teman sekelompoknya dalam bertukar pengalaman dan berbagi ide. Yang keempat ini ada tahap mengajarkan model, di mana guru bisa menampilkan contoh pembelajaran agar siswa dapat berpikir, bekerja, dan belajar, atau bisa mengajak siswa keluar, bisa berinteraksi dengan kejadian-kejadian di sekitarnya. Yang kelima adalah melakukan refleksi, di mana guru ini menyimpulkan materi pembelajaran, menganalisis manfaat pembelajaran, dan penindaklanjut kegiatan pembelajaran. Yang keenam ini melakukan penilaian sebenarnya. Nah, terakhir ya, ini lakukan dengan cara seorang guru mengukur kemampuan dan pengetahuan keterampilan siswa melalui penilaian produk dan juga tugas-tugas yang relevan dan kontekstual dengan materi yang disampaikan. Nah, ini tentu CTL atau contextual teaching and learning ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, nah, ini yang pertama ada pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata ya, sinkronisasi. Kemudian yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran atau model pembelajaran DTL menganut aliran konstruktivisme, karena mengonstruk atau menumbuh kembangkan pengetahuan siswa sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga adanya kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Kelebihannya keempat ini adalah siswa dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi tempat untuk menguji data hasil temuan siswa di lapangan. Yang kelima kelebihannya, materi pembelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Yang terakhir, penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Nah, dari sisi kelemahannya sendiri, ini ada estimasi waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, jika guru dapat mengkondisikan kelas, maka akan menciptakan suasana kelas yang kurang konduktif. Dan yang ketiga adalah guru lebih intensif dan dalam membimbing, karena TL guru tidak dapat lagi berperan sebagai informasi, tapi sebagai pengelola kelas. Tentu kelebihan dan kelemahan bisa dilihat dari masing-masing individu atau masing-masing personal ya. Jadi yang saya sama seperti itu.
Zedik dan Zen. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang kurang paham? Ya alhamdulillah Kang Wahid bisa dipahami dari awal dan terakhir sampai terakhir. Tapi saya masih mengganjal ya mengenai penerapan atau implementasi dari CCL Contextual Learning pada pembelajaran PAI. Karena saya maupun juga Zen ini jurusannya juga PAI. Ketika dikaitkan dengan PAI itu seperti apa ya? Oh seperti itu. Ya kalau seperti itu untuk penerapan sendiri ya, ini ketika penerapan CTL pada pembelajaran PPAI ini dilihat dulu materi yang akan disampaikan. Misalnya materi berjamaah ini seorang guru bisa yang pertama adalah mengkondisikan kelasnya, di mana seorang guru ini memberikan masukan atau semangat pada siswa-siswa tersebut agar bisa mampu belajar dengan tepat. Kemudian yang kedua adanya apresiasi atau penggalian pengetahuan awal siswa. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan jiwa atau menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan siswa yang muncul. Yang keempat adalah siswa guru ini membagi kelompok, kemudian menjelaskan bagaimana sih kejadian atau bagaimana sih pembelajaran akan dilakukan. Yang keempat adalah siswa menemukan atau bisa siswa mengaitkan dengan kejadian nyata, semisal bisa keluar kelas maupun juga menggali dari internet. Yang kelima adalah tentu diskusi, di mana tiap kelompok ini presentasi. Dan yang kelima adanya kesimpulan dari seorang guru. Yang keenam adalah penilaian hasil dari presentasi maupun langkah atau adanya kegiatan awal sampai terakhir. Jadi seperti itu ya Zen dan Zedin ya. Ya semoga yang saya sampaikan bisa sampean pahami. Wallahu a'lam bishawab.